Seorang janda yang hidup sendirian, dan mantan suaminya ternyata lebih suka pelangi, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang menjadi asistennya. Mereka pun kemudian sampai Ulti Lambada. Nah, film dengan judul yang dirilis tahun 2004 ini akan segera kita mulai. Film dimulai dengan karakter utama bernama Louis. Dia adalah seorang janda yang bekerja sebagai kepala bidang kesenian di sebuah universitas di Kanada. Setelah istirahat bekerja, ia memanfaatkan waktu istirahat untuk berbincang dengan Peter, mantan suaminya yang juga bekerja di universitas tersebut. Walau mereka telah bercerai, mereka tetap santai dan sering bertemu layaknya seorang sahabat. Setelah selesai makan siang, dia kembali ke kantor dan tanpa sengaja menemukan sebuah surat lamaran kerja sebagai asistennya. Karena dirasa pekerjaannya begitu melelahkan, kemudian dia menghubungi nomor yang tertera pada surat tersebut. Dia adalah Scott. Setelah berbincang singkat, Louis kemudian membuat janji dengan Scott untuk interview langsung besoknya. Dia juga meminta Scott untuk membawa berkas yang dibutuhkan. Sepulang dari kantor, Louis mampir ke rumah orang tuanya. Kemudian Louis menuju kamar lamanya dan memeriksa beberapa barang kenangan masa lalu. Louis membuka sebuah kotak dengan nama Scott dan sebuah sketsa wajah seorang pria. Rupanya Louis ini memiliki mantan kekasih dengan nama yang sama dengan pelamar yang tadi dia hubungi. Esok harinya, Scott tiba-tiba masuk ke ruang Louis, dan Louis dibuat terkejut. Wajah Scott begitu mirip dengan mantan pacarnya. Louis pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Scott ini. Scott kemudian memperkenalkan diri, namun Louis masih kebingungan kenapa dia sangat mirip dengan mantan kekasihnya. Dan Louis berkali-kali membandingkan Scott dengan sketsa wajah mantan kekasihnya itu. Mereka pun kemudian berbincang tentang seni dan tentang pekerjaan. Karena hari sudah sore, Scott kemudian pamit untuk pulang. Namun Louis malah mengajak Scott untuk melanjutkan wawancara di apartemennya. Di sana mereka kembali berbincang ditemani segelas marimas rasa jeruk. Sementara Scott masih terus memperhatikan sebuah lukisan yang ada di sana. Kemudian dia bertanya kepada Louis dengan berani, apakah dia pernah dilukis seperti harapan penonton. Louis kemudian menjawab pernah sekali. Kemudian Scott menawari Louis untuk melukisnya sekali lagi. Bukannya marah, Louis malah tersenyum manis. Scott kemudian mulai mengamati sketsa, namun karena terbawa suasana, Ulti Lambada kemudian menghibur para penonton. Setelah kejadian itu, Louis benar-benar merasa bahagia, karena memang Louis sudah lama tidak Ulti Lambada, apalagi Scott juga masih muda dan mirip dengan mantannya. Scott juga mengajak Louis untuk pergi jalan-jalan suatu hari. Keesokan paginya, Louis pergi bekerja seperti biasa. Di sana Louis bertemu Peter, dan Peter ternyata tahu jika Louis sedang jatuh cinta. Terlihat dari raut wajahnya yang selalu bahagia, Louis pun kemudian mengajak Peter untuk mengobrol di apartemennya. Namun di sana Peter malah mengungkapkan fakta yang selama ini ia tutupi. Peter ternyata tersandu-sandu dengan Ulti Lambada yang tak normal. Bahkan saat masih menjadi suami Louis, dia sering ke kandang kupu-kupu untuk bersenang-senang. Dia juga pernah berpelangi dengan adik Louis yang bernama Semi. Louis yang kecewa dan marah sampai mengusir Peter dari rumahnya. Louis benar-benar kacau dan merasa tertipu sejak awal. Perasaan kecewa tak juga hilang, hingga esok harinya Scott datang ke sana. Mereka pun berbincang dan Louis menceritakan semuanya kepada Scott. Mendengar itu Scott berjanji kepada Louis akan selalu ada untuknya agar dia bahagia. Scott juga mengatakan bahwa dia suka pada Louis sejak awal bertemu. Mendengar itu Louis kembali tersenyum dan siap memulai hidup baru bersama Scott. Mereka kemudian jalan-jalan dan makan bersama di sebuah restoran. Di sana Scott yang masih melihat Louis bersedih, kembali menghiburnya dan akan melakukan apa saja asal Louis bahagia. Louis dibuat klepek-klepek dengan gombalan Scott itu. Tak berselang lama teman Scott datang. Di sana teman Scott melempar candaan bahwa ternyata Scott ini adalah seorang playboy. Namun Louis tak ambil pusing soal itu, dan justru Louis bertanya kepada Scott tentang misi salah satu temannya. Ternyata Scott ini juga sempat mendatangi misi di rumahnya dan Louis mengetahuinya. Namun Scott malah kembali merayu Louis hingga akhirnya Louis luluh. Mereka pun kembali ke rumah Louis. Di sana mereka semakin dekat hingga akhirnya Ulti Lambada yang sangat fast hand kembali terjadi. Namun saat esok paginya saat Louis terbangun dia tak menemukan Scott dimanapun. Ternyata dia telah pergi entah kemana.
Dengan hati yang merasa kembali dihianati, Louis datang ke rumah ibunya. Di sana, ia menangis dan mencurahkan segala kesedihan hatinya termasuk tentang mantan suaminya. Louis juga bertanya kepada adiknya, kenapa dulu dia sampai melakukan hal itu. Namun adiknya malah menyalahkan Louis, karena dulu dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Louis datang ke rumah Missy untuk mencari keberadaan Scott, namun Missy malah mengatakan bahwa Louis kurang jago menggunakan skill lambada bersama Scott. Hingga akhirnya Scott mencari Missy dan meminta Missy untuk mengajari ulti lambada, karena Scott menganggap Missy lebih pro player saat menggunakan ulti lambada. Mendengar itu Louis semakin marah dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dia justru menemukan Scott sudah menunggunya di depan apartemennya. Louis bertanya kenapa dia sampai tega lambada bersama Missy, namun Scott mengelak dan mengatakan bahwa Missy lah yang punya ide duluan. Berdebatan terjadi antara mereka, hingga akhirnya Scott pergi dari sana. Saat Louis masuk ke apartemennya, di sana sudah ada Peter menunggunya. Entah apa yang terjadi selanjutnya karena memang momen berganti menjadi pagi hari, Scott tiba-tiba kembali datang ke sana, dan dia bertemu dengan Peter. Perdebatan terjadi antara mereka memperebutkan Louis, namun Peter mengalah dan meninggalkan mereka berdua. Louis dan Scott kemudian berdebat. Scott menyalahkan Louis mengapa dia kembali durbar bersama Peter. Namun Louis mengatakan bahwa perkataan Scott salah, mereka tidur di ranjang berbeda. Namun Scott tak percaya dan pergi meninggalkan Louis. Louis kembali menemui Missy, mereka makan siang bersama. Namun Missy malah kembali membuat Louis cemburu dan mengatakan Scott pasti akan kembali. Namun bukan untuk Louis, namun untuk dirinya. Bahkan Missy juga mengatakan bahwa jika mereka berdua berebut pria, Missy akan selalu menang dari Louis. Namun setelah itu Missy mengatakan bahwa semua ucapannya tidaklah benar. Missy dan Scott ternyata sudah menyusun rencana untuk melihat seberapa besar perjuangan Louis. Missy tak mau kegagalan kembali terjadi pada Louis seperti bersama Peter. Mendengar itu Louis kemudian mulai memperbaiki semua tentang dirinya. Dia mulai mengatur waktu kerja dan menjaga penampilannya. Dia juga kembali menemui Peter dan mengatakan bahwa mereka tak mungkin bersama kembali. Peter juga menerima itu dan meminta maaf atas semua yang terjadi selama ini. Singkat cerita, Louis menghadiri sebuah pameran seni milik Scott, dan dia benar-benar terpukau dengan karya yang Scott buat. Hingga akhirnya Scott diterima kerja di universitas tempat Louis bekerja. Scott berterima kasih kepada Louis atas bantuan yang ia berikan, dan Louis mengatakan semua hasil yang ia capai adalah kerja kerasnya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Louis dan Scott berjalan bersama, dan kini Louis benar-benar berhasil mendapatkan kebahagiaannya.